Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah oke, untuk di video kali ini saya mau memproses bahan kimeng teman-teman. Nah kebetulan untuk bahan kimengnya yang ini ya. Nah, jadi untuk yang di belakang ini adalah bahan elegan teman-teman. Jadi elegan ini apa namanya itu tidak terprogram ya. Nah untuk bonggolnya ada di sana. Nah oke, kita pindahkan dulu untuk bahannya ya. Nah untuk bahannya seperti ini, kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih aman biar lebih leluasa untuk memprosesnya. Nah oke, untuk bahannya seperti ini teman-teman, dan ini cukup lumayan besar. Untuk di bonggolnya ini cukup lumayan bogel ya. Nah jadi untuk perakaran sendiri di sini saya sudah program. Nah ini dari hasil cangkok teman-teman, kurang lebih setahun saya proses, saya tanam dari cangkok. Nah kebetulan sebelumnya saya sudah pernah membuatkan video ya dari bahan ini ketika saya melakukan penempelan di sini teman-teman untuk cabang kedua ini ya. Karena di sini tidak ada pertumbuhan, nah saya akali dengan cara melakukan penempelan di sini. Nah ini masih ada bekasnya teman-teman. Nah jadi untuk link videonya bisa teman-teman cek nanti di deskripsi ya. Nah oke, untuk apa namanya, sebelum saya melakukan pengepresan ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah ini ada videonya dan saya sempat ambil sebelum saya melakukan pemotongan ini. Nah jadi kita lanjut teman-teman. Nah di sini yang akan saya bagikan bagi teman-teman yang suka dengan bahan kimeng di sini seperti halnya ini teman-teman, ini perlu hati-hati karena di sini terjadi pembengkakan ya. Karena kenapa? Sebabnya itu ya karena kita menggunakan 3 cabang ini. Yang awalnya saya mau pakai ternyata di sini tuh terjadi pembengkakan di atas. Nah seperti ini teman-teman, ini kan terlihat kecil ya. Nah jadi ini tidak perlu teman-teman tidak usah khawatir dengan kondisi seperti ini, dan saya pun sudah sering menangani kasus seperti ini, dan ini hal yang wajar kalau di bahan kimeng ya. Jadi karena kita memilih 3 cabang di sini sekaligus, nah itulah yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Nah, terus gimana solusinya? Mari kita proses teman-teman. Nah jadi alasannya kemarin itu saya menyisakan 3 cabang karena ini ketiga cabang ini memang saya butuhkan seperti itu. Nah namun lain kalau di bahan kimeng kita menyisakan 3 cabang akan membengkak di bagian atas seperti ini. Nah jadi solusinya seperti ini teman-teman. Nah kita lakukan pengguratan ya. Kita buat torehan di tempat yang sekiranya itu bahannya mengecil. Nah, ini agak susah ini. Nah, seperti ini. Nah teman-teman bisa membuang kulitnya sedikit ya, sekitar beberapa mili teman-teman bisa buang dan itu tidak masalah, itu aman. Nah, seperti ini. Nah nanti setelah ini tumbuh kambium atau sembuh, dia akan membengkak seperti itu teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman, ini saya sudah lakukan sayatan sekeliling ya, seperti termasuk di belakang. Nah, ini sini pun saya sudah lakukan sayatan-sayatan seperti ini. Dan untuk targetnya ini atau size-nya ini, saya akan rencana awal itu saya jadikan mame teman-teman. Dengan besaran segini cukup besar ya, dan cukup bogel. Nah, ini baru selunjuk lah, panjangnya setelunjuk, baru nyampe di leher atau alur mahkota ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang itu nanti akan membengkak di bagian sini teman-teman. Nah, itu saya sudah pernah lakukan di bahan lain ya. Jadi sudah ada videonya dan pembuktiannya seperti itu. Namun di sini kita tidak cukup hanya melakukan torehan teman-teman. Nah, perlunya kita melakukan di sini kan ada cabang 3 ya. Nah, ini mana yang teman-teman akan pakai, mana yang akan teman-teman dijadikan terusan ke atas. Nah, itulah yang prioritaskan untuk dipertahankan seperti itu. Nah, maksudnya di sini kita harus membuang satu-satu teman-teman. Meskipun itu tidak akan teman-teman buang sepenuhnya, sedikit tidaknya kita harus melakukan atau menyetop pertumbuhannya dulu, atau pengereman seperti biasa saya bilang ya. Kita melakukan pengereman seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini ada 3 cabang. Di belakang ini 1, dan ini, dan ini. Nah, yang mana kita harus pilih teman-teman. Nah, karena kedepannya ini akan jadi cabang ke sini ya. Nah, seperti konsep sebelum-sebelumnya atau yang sering saya buat, itu akan dominan ke arah kanan seperti itu. Jadi cabang di sini cukup besar ini. Nah, cabangnya ini cukup besar, jadi ini akan memanjang ke sini, dominan ke arah kanan seperti itu. Nah, jadi ini kan otomatis kita akan pakai untuk isian yang di kanan ini. Nah, kalau kita buang sepenuhnya ini tidak mungkin. Jadi kita harus menumbuhkan lagi nantinya. Nah, caranya ya kita potong aja dulu di sini. Kebetulan di sini sudah ada cabang, ini kita potong dulu di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita lakukan pengereman seperti itu ya, pengereman pertumbuhan. Nah, ini kita potong dulu di sini teman-teman. Nah, kita potong di sini. Nah, otomatis ini yang nanti akan ngepush pertumbuhannya atau narik. Nah, kalau yang di belakang ini saya juga sementara saya biarkan dulu. Nah, nanti kalau gimana, kalau pertumbuhannya itu juga narik atau menyebabkan bertambahnya pembengkakan, nah itu bisa kita potong lagi seperti halnya di samping ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kondisinya parah sudah seperti ini, sudah pembengkakannya sudah terlalu besar, itu tidak cukup dilakukan sayatan. Nah, kita juga harus melakukan pemotongan seperti itu teman-teman. Nah, kita rapikan dulu ya yang ini. Kita rapikan, kita buatkan kita buatkan potongan biar tidak kelihatan bengkak seperti ini. Nah, dengan begini bengkak di bagian atas ini sudah sedikit berkurang teman-teman. Nah, nanti disertai pembengkakan di sini, bahannya akan terlihat proporsional seperti itu. Nah, begitu juga di bagian cabang kedua ini, saya akan merapikan dan membuat 2 cabang teman-teman. Nah, jadi yang ini saya buang bagian bawah ini, begitu juga yang di atas, karena kalau ini dibiarkan, nanti kalau dibesarkan juga sama akan terjadi pembengkakan. Nah, kita pakai 2 aja ini. Terus kita lakukan merapikan sisa potongannya ini.
Nah, termasuk di pecahan anak cabang ini. Di sini saya akan buang yang ini teman-teman, karena ini saya tidak pakai ya. Begitu juga ini. Kalau ini disisakan nanti kalau kita arahkan ke sini nanti akan benturan dengan backnya ini. Nah, ini akan benturan ke sini. Ini kita buang aja dulu. Ini belum kita perlukan. Nah, nanti seandainya kita memerlukan pertumbuhan di sini atau di sekitarnya ini, nanti akan tumbuh lagi ketika kita selesai melakukan pengelosan dari cabang ini atau anak cabang ini. Nah, nanti kan kita los sudah besar, kita potong, pasti akan tumbuh di bagian pangkal-pangkal sini. Nah, kalau karakter kimeng itu seperti itu, kurang lebih sama ya dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini kita sudah dapat apa namanya itu, kerangka ya, kerangka di bagian percabangan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, dan untuk bahan ini saya akan konsep menjadi mame teman-teman, dan sekarang masih saya berusaha untuk menjadikan bahan ini bisa dijadikan bahan mame seperti itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya masih bisa mempertahankan dengan konsep awalnya seperti itu. Nah, kalaupun tidak bisa, mungkin nanti di atas 15 tumbuhnya dan jadi itu size-nya menjadi small seperti itu. Yang penting besar atau proporsinya kita dapat, meskipun itu di atas mame seperti itu ya, meskipun ukurannya di atas mame. Nah, intinya di sini kita semangat proses seperti itu. Nah, oke, sahabat BMC, seperti ini yang saya bisa lakukan terhadap bahan ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula juga ya, pemula seperti saya. Nah, jadi sampai di sini dulu sharing kita kali ini dari bahan kimeng ini ya. Nah, oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.